Baik, yang pertama di sini ada model perusahaan. Model perusahaan di sini ada tiga. Yang pertama perseorangan, persekutuan, dan perseroan. Nah, ciri khusus yang mempengaruhi akuntansi. Yang pertama di sini ada pengaruh hukum perseroan. Yang kedua ada penggunaan modal saham atau sistem bagi hasil. Yang ketiga ada pengembangan berbagai kepentingan kepemilikan. Selanjutnya di sini ada perusahaan hukum. Perusahaan hukum harus menyerahkan anggaran dasar perusahaan kepada instansi pemerintah di mana negara bagian tempat perusahaan itu didirikan. Kemudian yang kedua ada sistem bagi hasil. Di sini jika tidak ada ketentuan yang membatasi, maka setiap saham memiliki hak-hak berikut. Yang pertama, untuk membagi laba dan rugi secara proporsional. Yang kedua, ikut serta dalam manajemen secara proporsional. Dan ketiga, untuk membagi aktiva perusahaan apabila terjadi likuidasi secara proporsional. Selanjutnya ada berbagai kepentingan kepemilikan. Di sini ada dua, yaitu saham biasa yang mewakili kepentingan perusahaan residual. Yang kedua ada saham preferen. Di sini diciptakan oleh kontrak ketika pengorbanan hak-hak tertentu pemegang saham dengan imbalan hak atau keistimewaan lainnya atau preferensi, biasanya dividen. Nah, selanjutnya di sini ada komponen ekuitas. Komponen ekuitas yang pertama di sini ada share kapital, yang kedua ada share premium, yang ketiga ada laba ditahan, yang keempat ada akumulasi komprehensif lain pendapatan, yang kelima ada saham treasury, yang keenam ada kepentingan non pengendali. Kemudian ada penerbitan saham. Di sini penerbitan saham ada 5. Yang pertama saham dengan nilai par, yang kedua saham tanpa nilai par, yang ketiga ada saham yang diterbitkan dengan sekuritas lain, yang keempat ada saham yang diterbitkan dalam transaksi non-cash, yang kelima ada biaya penerbitan saham. Nah, selanjutnya di sini ada penerbitan saham. Yang pertama ada saham dengan nilai nominal. Di sini saham dengan nilai nominal ada dua. Yang pertama ada saham preferen atau saham biasa. Yang kedua ada saham premium. Nah, langsung ke contohnya saja. Yang pertama di sini ada Video Electronics AG diselenggarakan dengan 10.000 saham biasa yang diotorisasi tanpa nilai nominal. Nah, Video Electronics hanya membuat entry memorandum untuk otorisasi karena tidak ada jumlah yang terlibat. Jika Video Electronics kemudian menerbitkan 500 saham secara tunai dengan harga 10.000 euro per saham, maka jurnal tersebut akan dibuat sebagai berikut. Nah, di sini ada uang tunai di debit senilai 5.000, kemudian ada modal saham biasa di kredit senilai 5.000. Nah, jika perusahaan menerbitkan 500 saham lagi dengan harga 11 euro per saham, Video Electronics membuat entry sebagai berikut, yaitu uang tunai di bagian debit senilai 5.500, kemudian di bagian kredit ada modal saham biasa senilai 5.500. Nah, selanjutnya di penerbitan saham nomor 2 ada saham tanpa nilai nominal. Kita masuk ke contohnya saja. Yang pertama di sini ada misalnya jika sebuah perusahaan menerbitkan 1.000 saham dengan nilai yang dinyatakan 5 euro dengan harga tunai 15 euro per saham, maka perusahaan tersebut membuat entry sebagai berikut. Nah, di bagian debit di sini senilai 15.000, kemudian di bagian kredit ada modal saham biasa senilai 5.000, dan bagian kredit yang bawahnya lagi ada bagian premium biasa senilai 10.000. Kemudian di sini sebagian besar perusahaan mencatat saham tanpa nilai nominal dengan nilai yang dinyatakan seolah-olah merupakan saham dengan nilai nominal yang sama dengan nilai yang dinyatakan. Kemudian ada saham yang diterbitkan bersama efek lainnya atau penjualan lump sum. Di sini ada dua metode. Yang pertama di sini ada metode proporsional, metode alokasi proporsional dalam penerbitan efek lump sum. Nah, di contohnya di sini ada perusahaan Miller menerbitkan 1.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal $10 yang memiliki nilai wajar sebesar $20. Nah, $20 per saham, dan 1.000 lembar saham preferen dengan nilai nominal $10 yang memiliki nilai wajar $12 per saham dengan jumlah sekaligus sebesar $30.000. Nah, pertanyaannya di sini adalah bagaimana seharusnya perusahaan Miller mengalokasikan dana antara saham biasa dan saham preferen dengan metode proporsional. Di sini
solusinya Miller mengalokasikan $30.000 ke dua kelas saham sebagai berikut. Nah, yang pertama di sini ada nilai wajar barang biasa yaitu 1000 dikali dengan $20 yaitu hasilnya $20.000. Kemudian nilai wajar preferensi yaitu 1000 dikali dengan $12 hasilnya $12.000. Kemudian ada nilai wajar agregat senilai $32.000. Kemudian dialokasikan ke biasa yaitu $20 per $32 dikali dengan $30.000 hasilnya yaitu $18.750. Lah, dialokasikan ke preferensi di sini ada $12.000 per $32.000 dikali dengan $30.000 hasilnya ada $11.250. Untuk alokasi totalnya senilai $30.000. Selanjutnya di sini ada metode inkremental. Kita langsung ke contohnya saja, yaitu metode alokasi inkremental dalam penerbitan efek lump sum. Di sini ada perusahaan Hogan Company menerbitkan 1000 lembar saham biasa dengan nilai nominal sebesar $10 yang memiliki nilai wajar sebesar $20 per saham, dan 1000 lembar saham preferen dengan nilai nominal $10.000 yang tidak memiliki nilai wajar yang ditetapkan dengan jumlah sekaligus sebesar $30.000. Nah, pertanyaan di sini adalah bagaimana seharusnya Hogan Company mengalokasikan dana antara saham biasa dan saham preferen dengan metode inkremental. Solusinya di sini adalah Hogan mengalokasikan $30.000 ke dua kelas saham sebagai berikut. Yang pertama di sini ada tanda terima sekaligus $30.000 dialokasikan ke biasa yaitu 1000 dikali dengan $20.000 dikali lagi dengan 20.000. Nah, saldo dialokasikan ke preferensi totalnya $10.000. Baik, yang keempat di sini ada saham diterbitkan dalam transaksi non tunai. Nah, aturan umumnya adalah perusahaan harus mencatat saham yang diterbitkan untuk jasa properti selain uang tunai sebesar nilai wajar barang atau jasa yang diterima, kecuali nilai wajar tersebut tidak dapat diukur secara andal. Apabila nilai wajar suatu barang atau jasa tidak dapat diukur secara andal, maka gunakanlah nilai wajar saham yang diterbitkan. Nah, selanjutnya di sini ada biaya penerbitan saham. Di sini biaya penerbitan saham merupakan biaya pendanaan. Perusahaan tersebut harus melaporkan biaya langsung yang dikeluarkan untuk menjual saham seperti biaya penjamin emisi, biaya akuntansi dan hukum, biaya pencetakan, dan biaya pajak sebagai pengurangan dari jumlah yang dibayarkan. Kemudian di sini ada saham preferensi. Di sini ada 5. Yang pertama preferensi mengenai dividen, yang kedua ada preferensi terhadap aset jika terjadi likuidasi, yang ketiga dapat dikonversi menjadi saham biasa, yang keempat dapat dipanggil sesuai pilihan korporasi, yang kelima tidak memilih. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran kedua, yaitu mengenai pembelian kembali saham. Nah, pembelian kembali ini adalah ketika perusahaan yang menerbitkan saham membeli kembali saham tersebut dari pemegang sahamnya. Jadi selama pembelian kembali, perusahaan membayar pemegang saham sesuai dengan nilai pasar per saham. Perusahaan membeli saham beredarnya ada karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu untuk menyediakan distribusi kelebihan kas efisien pajak kepada pemegang saham. Nah, tarif pajak atas penjualan saham ini ke perusahaan oleh pemegang saham seringkali jauh lebih rendah daripada tarif pajak biasa bagi banyak investor. Kemudian yang kedua, meningkatkan laba per saham dan return on equity. Mengurangi jumlah saham yang beredar, dan ekuitas seringkali meningkatkan rasio kinerja tertentu. Kemudian yang ketiga, untuk menyediakan saham untuk kontrak kompensasi karyawan atau untuk memenuhi potensi kebutuhan merger. Kemudian yang keempat yaitu menggagalkan upaya pengambil alihan atau mengurangi jumlah pemegang saham. Nah, dengan mengurangi jumlah saham yang dimiliki oleh publik, pemilik dan manajemen yang ada
menghalangi pihak luar untuk mendapatkan kendali atau pengaruh yang signifikan. Kemudian yang terakhir adalah untuk membuat pasar saham. Nah, memberi saham di pasar menciptakan permintaan. Hal ini dapat menstabilkan harga saham atau bahkan meningkatkannya. Jadi perlu kita garis bawahi bahwa saham treasury ini bukanlah aset. Ketika suatu perusahaan membeli kembali sebagian sahamnya yang beredar, perusahaan tersebut belum memperoleh suatu aset. Pembelian kembali mengurangi aset bersih. Oke, jadi selanjutnya yaitu pembelian saham treasury. Nah, perusahaan menggunakan dua metode dalam menangani saham treasury, yaitu metode biaya dan metode nilai pari. Metode biaya ini mengakibatkan penerbitan rekening saham treasury untuk biaya perolehan kembali dan pelaporan rekening ini sebagai pengurangan ekuitas pada laporan posisi keuangan. Kemudian metode nilai nominal atau metode nilai pari mencatat semua transaksi saham treasury pada nilai nominalnya dan melaporkan saham treasury tersebut sebagai pengurangan modal saham saja. Namun apapun metode yang digunakan dalam perusahaan, sebagian besar yurisdiksi menganggap biaya perolehan saham treasury ini sebagai pembatasan laba ditahan. Nah, ini ada contoh mengenai pembelian saham treasury. Sini ada contoh Pacific Company menerbitkan 100.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal $1 dengan harga $10 per sahamnya. Nah, selain itu perusahaan ini juga mempunyai laba ditahan sebesar 300.000. Nah, di bawah ini merupakan ekuitas pada tanggal 31 Desember sebelum pembelian saham treasury atau ekuitas tanpa saham treasury, di mana share capital ordinary-nya ini ada 100.000, kemudian share premium ordinary-nya 900.000, dengan laba ditahannya 300.000, maka total ekuitasnya adalah 1.300.000. Oke, nah kemudian pada tanggal 10 Januari, Pacific mengakuisisi 10.000 sahamnya dengan harga $11 per saham. Maka Pacific mencatat akuisisi kembali sebagai berikut, di mana treasury shares-nya 110.000 di debit dan cash-nya 110.000 di kredit pada Januari tanggal 20 2022. Selanjutnya yaitu Pacific mengurangi biaya saham treasury dari total modal saham biasa, premi saham biasa, dan laba ditahan untuk mengurangi ekuitas. Nah, pembatasan tersebut menjaga modal perusahaan tetap utuh ketika korporasi penjual saham treasury. Pembatasan tersebut dicabut. Maka berikut ini adalah ekuitas dengan saham treasury atau setelah pembelian saham treasury, di mana share capital ordinary-nya itu 100.000 dengan share premium ordinary 900.000, laba ditahan atau return earning-nya 300.000 dikurang dengan cost of treasury shares-nya 10.000. Maka total ekuitasnya yaitu 1.190.000. Yaitu penjualan saham treasury. Nah, jadi perusahaan ini biasanya menerbitkan kembali atau menghentikan saham treasury. Nah, saat menjual saham treasury, akuntansi penjualannya bergantung pada harganya. Jika harga jual saham treasury ini sama dengan harga perolehannya, maka perusahaan mencatat penjualan saham tersebut dengan mendebit kas dan mengkredit saham treasury. Dalam hal harga jual saham treasury tidak sama dengan biaya perolehan, maka asumsi untuk saham treasury yang dijual di atas biaya perolehan berbeda dengan akuntansi untuk saham treasury yang dijual di bawah perolehan. Namun penjualan saham treasury baik di atas maupun di bawah harga perolehan ini akan meningkatkan total aset dan ekuitas. Oke, selanjutnya ini adalah contoh untuk penjualan saham treasury di atas harga jual. Nah, ketika harga jual saham treasury melebihi biaya perolehannya, maka perusahaan mengkreditkan selisihnya ke premium saham treasury. Misalnya, Pacific mengakuisisi 10.000 saham treasury dengan harga $11
dolar per saham. Kini perusahaan tersebut menjual 1.000 lembar per saham dengan harga 15 dolar per lembar saham pada tanggal 10 Maret. Maka bisa kita lihat untuk cashnya 1.000 dikali 15 dolar di debit, dan treasury sharesnya 1.000 dikali 11 dolar dengan total 11.000, dan share premium treasury-nya 4.000 di kredit. Jadi ada dua alasan kenapa Pacific tidak mengkreditkan 4.000 share premium treasury ini ke keuntungan penjualan saham treasury. Karena yang pertama, keuntungan penjualan itu terjadi ketika menjual aset, sedangkan saham treasury ini bukan merupakan aset. Yang kedua, keuntungan atau kerugian tidak boleh diakui dan transaksi saham dengan pemegang sahamnya sendiri. Oleh karena itu, tidak boleh masukkan premi saham yang timbul dari penjualan saham treasury dalam pengukuran laba bersih. Sebaliknya, perusahaan mencantumkan premi saham dari saham tersebut secara terpisah pada laporan posisi keuangan. Selanjutnya yaitu penjualan saham treasury di bawah harga jual. Nah, ketika sebuah perusahaan menjual saham treasury di bawah harga perlahannya, biasanya perusahaan ini akan mendebit kelebihan biaya di atas harga jual ke premium saham treasury atau share premium treasury. Jadi jika Pacific menjual 1.000 saham treasury tambahan pada tanggal 21 Maret dengan harga 8 dolar per saham, maka penjualan tersebut dicatat dalam jurnal sebagai berikut. Di mana cash 1.000 dikali 8 dolar yaitu 8.000 di debit, kemudian share premium treasury 3.000 di debit, dan treasury shares 1.000 dikali 11 11.000 di kredit. Setelah menghilangkan saldo kredit di share premium treasury, perusahaan mendebit setiap kelebihan biaya tambahan atas harga jual ke laba ditahan. Sebagai ilustrasi, Pacific menjual 1.000 saham tambahan dengan harga 8 dolar per saham pada tanggal 10 April. Nah, share premium treasury-nya ini pada Maret tanggal 21 itu sebesar 3.000. Kemudian pada Maret tanggal 10 yaitu sebesar 4.000 dengan balance simbangan 1.000. Kemudian dalam hal ini Pacific mendebit kelebihan 1.000 dolar ke share premium treasury ini mendebit, sisanya ke laba ditahan. Intinya adalah sebagai berikut, yaitu dimana pada tanggal 10 April 2022 cash sebesar 1.000 dikali 8 dolar yaitu 8.000, share premium treasury-nya 1.000 di debit, return earning-nya atau laba ditahannya 2.000 di debit, dan treasury shares-nya 1.000 dikali 11 dolar di 11.000 di kredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Ardansyah dengan NPM akhir 026. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang jenis-jenis dividen. Pertama, jenis dividen itu terbagi menjadi 4. Ada cash dividend, property dividend, ada liquidating dividend, dan terakhir ada share dividend. Cash dividend adalah keuntungan yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk uang tunai. Sedangkan property dividend adalah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham dalam bentuk aset perusahaan bukan uang tunai. Ada lagi liquidating dividend. Liquidating dividend ini adalah pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya saat perusahaan melakukan likuidasi baik sebagian maupun seluruhnya. Likuidasi ini adalah proses di mana perusahaan mengakhiri kegiatan bisnisnya atau keluar dari pasar. Dan terakhir ada share dividend. Share dividend adalah penerbitan saham miliknya sendiri oleh suatu perusahaan kepada pemegang sahamnya secara prorata tanpa menerima imbalan apapun. Next, kita coba di contoh soalnya. Untuk mengerjakan jurnal, pertama kita ada cash dividend, itu ada Rothwake Corp pada tanggal 10 Juni mengumumkan dividen tunai sebesar 50 sen per saham atas 1,8 juta lembar saham yang dibayarkan pada tanggal 16 Juli kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal 24 Juni. Sehingga untuk pencatatannya itu pada tanggal 10 Juni itu terdapat
akun return earning sebesar 900.000 di sisi debit, dan sisi kreditnya ada dividend payable sebesar 900.000. 900.000 itu didapat dari 1,8 juta lembar saham dikali dengan 50 sen. Pada tanggal 24 Juni itu tidak ada pencatatannya, tidak ada jurnalnya, sedangkan pada tanggal 16 Juli itu pada saat pembayaran itu jurnalnya dividend payable sebesar 900.000 di sisi debit, dan di sisi kreditnya ada kas sebesar 900.000. Next kita bahas properti dividen. Itu di properti dividen ada contoh soal Sen mengalihkan kepada pemegang saham sebagian investasinya dalam sekuritas dengan nilai tercatat 1.250.000 dengan mengumumkan dividen properti pada tanggal 28 Desember tahun 2021 untuk dibagikan pada 30 Januari tahun 2022 kepada pemegang saham yang tercatat pada tanggal 15 Januari tahun 2022. Nah, pertanyaan, jika pada tanggal deklarasi sekuritas tersebut memiliki nilai wajar sebesar 2 juta, jurnal apa dibuat Sen pada tanggal deklarasi dan distribusi? Nah, pada tanggal deklarasi pada tanggal 28 Desember tahun 2021 itu terdapat jurnalnya, itu ada akun equity and investment, itu terdapat 750.000 di sisi debit, didapat dari 2 juta dikurang 1.250.000, dan di sisi kreditnya ada unrealized holding gain or loss income sebesar 750.000 juga. Ada juga return earning sebesar 2 juta pada property dividend payable sebesar 2 juta juga di sisi kredit. Nah, pada tanggal 30 Januari tahun 2022 saat pendistribusiannya itu jurnalnya terdapat akun property dividend payable di sisi debit sebesar 2 juta, dan di sisi kreditnya itu ada equity investment sebesar 2 juta juga. Next kita ke liquidating dividend. Itu ada contoh soal McChesney Mines mengeluarkan dividen kepada pemegang saham biasa sebesar 1,2 juta. Pengumuman dividen tunai mencatat bahwa pemegang saham harus mempertimbangkan 900.000 euro sebagai pendapatan dan sisanya sebagai pengembalian modal. Nah, untuk jurnalnya pada tanggal penerbitannya itu ada akun return earning sebesar 900.000 di sisi kredit, dan ada juga sell premium ordinary sebesar 300.000 juga di sisi debit. Nah, untuk di sisi kreditnya itu ada dividen payable sebesar 1,2 juta. Nah, untuk pada pembayarannya, pada tanggal pembayaran itu ada akun dividen payable di sisi debit sebesar 1,2 juta, dan di sisi kreditnya ada kas sebesar 1,2 juta di sisi kredit. Next, terakhir ada share dividen. Untuk contoh soalnya itu ada Fan mempunyai 100.000 lembar saham yang beredar dengan nilai nominal 1 euro. Saham biasa dan laba ditahan sebesar 50.000 euro. Jika Fan mengumumkan dividen saham sebesar 10%, Fan akan menerbitkan 10.000 saham tambahan kepada pemegang saham saat ini. Nilai wajar saham pada saat pembagian dividen saham adalah 8 euro. Nah, untuk pencatatannya untuk jurnalnya itu pada saat pendeklarasian, pada tanggal pendeklarasian itu ada akun return earning di sisi debit sebesar 10.000, di sisi kreditnya ada ordinary share dividend distributable sebesar 10.000 juga. Nah, untuk pendistribusiannya itu ada akun ordinary share dividend distributable sebesar 10.000 di sisi debit, dan share capital ordinary di sisi kredit. Presentasi dan analisis ekuitas. Pertama ada laporan posisi keuangan. Jadi tabel ini tuh menunjukkan bagian ekuitas komprehensif dari laporan posisi keuangan FROSPA yang mencakup item ekuitas. FROSPA ini harus mengungkapkan hak dan keistimewaan terkait dari berbagai sekuritas yang beredar. Misalnya, perusahaan harus mengungkapkan semua hal berikut ini. Yang pertama ada preferensi dividen dan likuidasi. Kedua ada hak partisipasi. Ketiga ada harga dan tanggal penarikan.
keempat ada harga konversi atau pelaksanaan dan tanggal terkait. Selanjutnya ada penurunan kebutuhan dana, hak suara yang tidak biasa, dan persyaratan kontrak yang signifikan untuk menerbitkan saham tambahan. Preferensi likuiditas harus diungkapkan di bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan, bukan dalam catatan atas laporan keuangan. Hal ini tuh bertujuan untuk menekan kemungkinan dampak pembatasan pada arus kas yang akan terjadi di masa depan. Pengungkapan pembatasan laba ditahan. Jadi, banyak perusahaan membatasi laba ditahan atau dividen tanpa entry jurnal formal. Seperti pembatasan sebaiknya diungkapkan melalui catatan. Notasi dalam tanda kurung terkadang digunakan, tetapi terhadap pembatasan yang dikenakan oleh perjanjian obligasi dan perjanjian pinjaman biasanya memerlukan penjelasan yang lebih lanjut. Catatan memberikan media penjelasan yang lebih lengkap dan membebaskan laporan keuangan dari singkatan notasi. Pengungkapan catatan harus mengungkapkan sumber pembatasan, ketentuan terkait, dan jumlah laba ditahan yang dibatasi atau jumlahnya tidak dibatasi. Pembatasan ini mungkin didasarkan pada referensi saldo laba ditahan tertentu. Kemampuan untuk melakukannya mempertahankan kebutuhan modal kerja tertentu, pinjaman tambahan, dan pertimbangan lainnya. Jadi, tabel yang berada di PowerPoint ini itu adalah merupakan contoh laporan tahunan yang menunjukkan catatan pengungkapan potensi pembatasan laba ditahan dan dividen. Penyajian laporan perubahan ekuitas. Perusahaan wajib menyajikan laporan perubahan ekuitas. Pernyataan perubahan dalam ekuitas meliputi hal-hal berikut. Yang pertama ada total laba komprehensif periode berjalan yang menunjukkan secara terpisah jumlah total yang dapat didistribusikan pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali. Kedua, untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif. Ketiga, untuk setiap komponen ekuitas, dilakukan rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode. Mengungkapkan secara terpisah perubahan yang diakibatkan oleh 1. Untung atau rugi, 2. Setiap item penghasilan komprehensif lain, 3. Transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, menunjukkan kontribusi secara terpisah dan distribusi kepada pemilik, serta perubahan kepemilikan pada anak perusahaan yang tidak mengakibatkan hilangnya kendali. Pengembalian ekuitas saham biasa atau pengembalian ekuitas mengukur profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham biasa. Rasio ini menunjukkan berapa dolar laba bersih yang diperoleh perusahaan untuk setiap dolar yang diinvestasikan oleh pemilik. Return on Equity atau ROE juga membantu investor menilai kelayakan suatu saham ketika pasar secara keseluruhan tidak berjalan dengan baik. Pengembalian ekuitas saham biasa sama dengan pendapatan bersih dikurang dividen preferensi dibagi rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. Atau pada contoh ini kita menggunakan nominal $360.000 dikurangi dengan $54.000, kemudian dibagi dengan $2.550.000, jadi akan mendapatkan hasil 12%. Perusahaan dapat meningkatkan laba atas ekuitas saham biasa melalui penggunaan utang atau pembiayaan saham preferen secara bijaksana. Perdagangan ekuitas menggambarkan praktik penggunaan uang pinjaman atau penerbitan saham preferen dengan harapan memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi atas uang yang digunakan. Pemegang saham biasa menang jika pengembalian aset melebihi laba atas total aset. Singkatnya, perusahaan memperdagangkan ekuitas dengan keuntungan. Dalam situasi ini, uang yang diperoleh dari pemegang obligasi atau pemegang saham preferen memperoleh penghasilan yang cukup untuk membayar bunga atau dividen preferensi dan memberikan keuntungan bagi pemegang saham biasa. Di sisi lain,
Jika biaya pendanaan lebih tinggi daripada tingkat perolehan aset, perusahaan memperdagangkan ekuitas dengan kerugian dan pemegang saham rugi. Rasio. Pembayaran rasio yang menarik bagi investor. Rasio pembayaran adalah rasio dividen tunai terhadap laba bersih. Jika saham preferen beredar, rasio ini sama dengan dividen tunai yang dibayarkan kepada pemegang saham biasa, dibagi dengan laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Asumsikan bahwa rasio pembayaran sama dengan dividen tunai dibagi pendapatan bersih dikurangi dividen preferensi. Asumsikan saja nominalnya yaitu 100.000 euro dibagi 500.000 euro sama dengan 20%. Nilai buku per saham. Dasar lain untuk mengevaluasi kekayaan bersih terdapat pada nilai buku atau nilai ekuitas per saham. Nilai buku per saham adalah jumlah yang akan diterima setiap saham jika perusahaan dilikuidasi berdasarkan jumlah yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan. Namun, angka tersebut kehilangan relevansinya jika penilaian pada laporan posisi keuangan gagal memperkirakan nilai wajar aset. Nilai buku per saham sama dengan ekuitas pemegang saham biasa dibagi dengan saham biasa yang beredar. Asumsikan saja nominalnya adalah 1 juta dolar Hongkong dibagi 100.000, maka akan mendapatkan 10 dolar Hongkong per saham. Selanjutnya kita memasuki ke bagian tujuan pembelajaran ke-6, yaitu mengenai wawasan akuntansi global. Di sini kita akan membahas mengenai persamaan dan perbedaan utama antara US GAAP dengan IFRS. Nah, kepanjangan GAAP ini sendiri yaitu Generally Accepted Accounting Principles, di mana prinsip-prinsip ini merupakan prinsip akuntansi dasar yang ditetapkan oleh American Institute of Certified Public Accountants untuk memandu para profesional keuangan dalam pekerjaan mereka. Nah, untuk kesamaannya sendiri ada dua, yaitu yang pertama akuntansi untuk penerbitan saham dan pembelian saham treasury serupa berdasarkan US GAAP dan IFRS. Kemudian akuntansi untuk pengumuman pembayaran dividen serta akuntansi untuk pemecahan saham serupa berdasarkan US GAAP dengan IFRS ini. Perbedaannya sendiri dari US GAAP ini mensyaratkan bahwa dividen saham kecil atau disebut dengan dividen saham dicatat dengan mentransfer jumlah yang sama dengan nilai wajar saham yang dikeluarkan dari laba ditahan ke rekening modal saham. Sedangkan IFRS sendiri tidak membahas akuntansi dividen saham. Kemudian perbedaan utama yang berkaitan dengan terminologi yang digunakan yaitu pengenalan konsep seperti surplus revaluasi, dan penyajian informasi ekuitas. Kemudian perbedaan selanjutnya yaitu laporan perubahan ekuitas. Ini biasanya disebut dengan laporan ekuitas pemegang saham atau ekuitas pemegang saham berdasarkan US GAAP. Kemudian baik US GAAP dan IFRS menggunakan istilah laba ditahan. Selain itu juga perbedaannya yaitu akuntansi untuk penghentian saham treasury berbeda antara US GAAP dengan IFRS.